Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Yazid Rahmadani dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rakban. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Kami akan menjelaskan tentang jenis dan kerangka karya tulis ilmiah. Jenis karya ilmiah. Jenis karya ilmiah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, menurut dari segi hasil penelitian. Contohnya seperti skripsi, tesis, disertasi, buku, maupun makalah. Dan yang kedua, dari segi tinjauan atau usulan. Contohnya seperti buku tulis, modul, diktat, dan makalah. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, ada makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Makalah disusun melalui proses berpikir dedukatif atau induktif. Makalah ada yang terdokumentasikan, ada pula yang tidak. Yang kedua, ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang didukung oleh data dan fakta empiris dan objektif dari studi lapangan atau studi kepustakaan. Skripsi ini ditulis untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana dari suatu perguruan tinggi. Ketiga, ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Tesis membahas suatu pernyataan atau teori yang didukung oleh sejumlah argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Tesis ditulis untuk melengkapi ujian program strata 2 atau magister. Yang keempat, ada disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu detail dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih dengan menganalisis yang terinci. Disertasi ditulis untuk melengkapi ujian program strata 3 alias dokter. Yang kelima, ada buku. Contohnya seperti buku pelajaran, diktat, dan modul. Buku pelajaran adalah tulisan yang isinya mengenai materi-materi yang dipelajari oleh peserta didik. Bentuk fisik diktat biasanya lebih sederhana dibandingkan buku pelajaran. Diktat biasanya ditulis, dicetak, dan dipublikasikan oleh guru yang bersangkutan. Modul adalah tulisan yang dikembangkan guru sebagai pedoman atau pegangan belajar peserta didik, biasanya dalam proses pembelajaran individu. Yang keenam, karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer adalah bagian dari karya ilmiah. Bedanya hanya pada penyajian. Karya ilmiah populer disajikan dengan gaya dan bahasa yang lebih jelas daripada karya ilmiah biasa. Ciri-ciri karya ilmiah populer adalah disusun seperti kerucut terbalik, berisi pendahuluan, ada jembatan antara pendahuluan dan batang tubuh, dan penutup. Bahasa yang digunakan juga komunikatif, cepat ditangkap, ringkas tetapi jelas, lengkap dan teliti, sederhana dan kalimatnya pendek. Juga yang terpenting adalah paragrafnya beruntun. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya tentang kerangka karya tulis ilmiah. Saya akan melanjutkan mengenai kerangka pada karya ilmiah. Kerangka pada karya ilmiah tidak selalu sama, tetapi memiliki unsur utama yang sama, yaitu bagian pendahuluan, batang tubuh, dan penutup. Umumnya, kerangka pada karya ilmiah ada 17, yaitu yang pertama, judul dan pernyataan maksud penulisan. Judul dirumuskan dalam satu kalimat yang ringkas, komunikatif, dan afirmatif. Yang kedua yaitu tim pembimbing. Kedudukan tim pembimbing ditempatkan pada halaman khusus. Nama tim harus ditulis lengkap dan benar dengan mencantumkan gelar akademik dan gelar-gelar lainnya. Yang ketiga yaitu pernyataan tentang keaslian karya tulis. Yang keempat yaitu kata pengantar. Kata pengantar berisi uraian yang mengantar para pembaca kepada permasalahan yang diteliti. Dapat pula ucapan terima kasih disampaikan secara singkat kepada pihak yang telah membantu. Kemudian yang kelima yaitu abstrak. Berisi uraian singkat dan lengkap yang memuat pendekatan terhadap masalah dan landasan teoretik yang digunakan. Abstrak ditulis dalam satu halaman dan diketik dengan satu spasi. Yang keenam yaitu daftar isi. Yang ketujuh yaitu daftar tabel. Daftar tabel menyajikan tabel secara berurutan mulai dari tabel pertama sampai dengan terakhir. Kemudian daftar gambar yang kesembilan
daftar lampiran, dan yang ke-10 masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari skripsi, tesis, ataupun disertasi. Pendahuluan berisi beberapa komponen, yaitu yang pertama latar belakang masalah. Latar belakang masalah menjelaskan alasan mengapa masalah yang diteliti itu timbul. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dengan rinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Kemudian tujuan penelitian yang menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Lalu asumsi. Asumsi dirumuskan dengan bentuk kalimat deklaratif, bukan kalimat tanya, suruhan, saran, ataupun harapan. Kemudian hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan peneliti. Kemudian metode penelitian. Bagian ini menjelaskan secara singkat jenis penelitian, instrumen penelitian, dan teknik pengumpulan datanya. Yang terakhir yaitu lokasi dan sampel penelitian. Lanjut yang ke-11 yaitu bab 2, kajian pustaka atau kerangka teoritis. Bab 2 ini berisi penjelasan yang menunjukkan kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Bab 2 memuat komponen yang pertama yaitu teori-teori utama dan turunannya dalam bidang yang dikaji. Kemudian yang kedua, penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, antara lain prosedur, subjek, dan temuannya. Yang ketiga yaitu posisi teoretik peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Kemudian yang ke-12 lanjut ke bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian memuat beberapa komponen. Yang pertama yaitu desain lokasi dan subjek populasi atau sampel penelitian, serta cara pemilihan sampel. Yang kedua yaitu definisi operasional dari variabel yang terlibat dalam penelitian. Kemudian yang ketiga instrumen penelitian, yang keempat proses pengembangan instrumen, yang kelima teknik pengumpulan data dan alasan rasionalnya, yang keenam pendekatan yang digunakan, kemudian yang terakhir prosedur dan tahap-tahap penelitian. Lanjut yang ke-13 yaitu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Bab 4 ini memuat dua hal utama, pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan dan pembahasan atau analisis temuan. Kemudian yang ke-14 yaitu bab 5, kesimpulan dan implikasi. Dua alternatif penulisan bab 5, yaitu dengan cara butir demi butir atau dengan cara uraian. Implikasi atau rekomendasi ditulis setelah kesimpulan, dapat ditujukan kepada para pembuat kebijakan, para pengguna, dan peneliti berikutnya yang berminat. Kemudian yang ke-15 yaitu daftar pustaka. Cara menulis daftar pustaka yaitu berurutan secara alfabetis tanpa nomor urut. Kemudian jika sumber tertulis yang memakan tempat lebih dari satu baris, ditulis dengan jarak 1 spasi. Sedangkan jarak antara sumber-sumber tertulis yang saling berurutan adalah 2 spasi. Yang ke-16 yaitu lampiran-lampiran. Yang terakhir atau yang ke-17 yaitu riwayat hidup. Demikian penyampaian dari saya Farhan Yazid Rahmadani dan Rafli Rabban mengenai jenis dan kerangka pada karya ilmiah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.